Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sebab Alkitab berkata God is love, Allah adalah kasih, dan Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Oleh karena itu kita bisa berkata God is good all the time. Tapi tentunya untuk bisa mengalami hal itu ada hal-hal yang perlu kita pelajari, ada kerjasama yang perlu ada bagian kita sehingga Tuhan bisa menuntun langkah-langkah hidup kita senantiasa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku.
dan Rajaku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kali ini kita akan merenungkan dari Mazmur 16, 3 ayat ya, ayat 5, 6, dan 7. Ini Mazmur yang ditulis oleh Daud, dan lagu yang tadi kita nyanyikan ya, kita dengar, sebenarnya mencerminkan dari apa yang ada di Mazmur 16 ini ya, khususnya ayat 5. Nah, saya bacakan dari ayat 5 ini sampai ayat 7, Mazmur 16. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Kita lihat ayat 5 ya, di sini ya. Ini pernyataan Daud. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Daud, tapi salah satunya adalah yang tertulis di 3 ayat ini. Yang pertama itu dia berkata, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Kalau kita pelajari kehidupan Daud, kita akan lihat bahwa dia itu yang bungsu. Dan waktu Tuhan memilih dia, Tuhan memberitahu kepada Nabi Samuel untuk datang ke rumah Isai. Isai itu ayahnya Daud. Dan waktu Samuel sampai di sana, Samuel bilang sama Isai, ayo kumpulkan anggota keluargamu, kita mau ibadah, kita mau kebaktian ya. Lalu ketika semua sudah kumpul, lalu disuruh satu persatu lewat di hadapan Samuel, dari kakaknya Daud yang sulung, yang paling besar, dan badannya gede. Lalu Samuel berpikir, wah ini dia nih orang yang dipilih oleh Tuhan ini. Karena waktu itu Raja Saul yang telah dipilih lewat undian, ternyata belakangan dia itu tidak ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Dia menyimpang dari Tuhan, dia lebih menyukai jabatan raja itu daripada mengikuti tuntunan Tuhan. Ya, ada hal-hal yang dilakukan, kesalahan demi kesalahan, sehingga akhirnya Samuel berduka. Dan ketika Samuel berdoa, dia menangis dan Tuhan bilang, sudah kamu gak usah sedih, aku sudah pilih salah seorang dari anaknya Isai ya menjadi raja menggantikan Saul. Jadi waktu Samuel sampai di rumah Isai dan kemudian ketika satu persatu anak-anaknya disuruh lewat di depan Samuel, lalu ketika dia lihat yang kakaknya yang tua ya badannya gede, dia berpikir wah ini dia nih raja nih yang Tuhan pilih. Tapi Tuhan bilang jangan lihat perawakannya. Ya, Tuhan melihat hati. Manusia itu melihat apa yang nampak oleh mata, tapi Tuhan melihat hati. Lalu adiknya lewat ya. Kemudian sampai semuanya udah lewat, tidak seorang pun dipilih oleh Tuhan. Dan Samuel, saya pikir dia peka sekali ya, dia bisa mendengar suara Tuhan, bahkan memang dari kecil dia sudah mendengar suara Tuhan. Jadi Tuhan bisa bilang, oh enggak ada di sini. Lalu Samuel penasaran ya, cuma ini anakmu. Lalu Isai bilang, ada yang satu lagi jaga kambing domba. Lalu Samuel bilang, panggil dia ya, kita tungguin. Saya suka bayangkan pesuruhnya itu harus cari Daud yang lagi menggembalakan entah ada di mana. Dan zaman itu kan belum ada handphone kayak sekarang ya, nggak bisa di WhatsApp ya, Daud ayo pulang, nggak bisa begitu.
Tapi harus dicari dulu, dan Samuelnya mungkin ya kalau hamba Tuhan itu mau pelayanan ibadah berikutnya ditaruh di VIP room ya, disuruh nunggu, dikasih makan, dikasih minum sampai Daud datang. Dan begitu Daud datang, Alkitab berkata wajahnya kemerah-merahan ya, dia masih remaja. Lalu Tuhan berkata, bangkitlah dan urapilah dia. Lalu Alkitab berkata Daud diurapi di hadapan saudara-saudaranya. Dan Alkitab juga berkata sejak saat itu berkuasalah Roh Tuhan atas Daud ya, dari sejak remaja. Nah, camkan baik-baik, itu sudah diurapi dan sudah nyata, urapannya ada, orang melihat ya. Bahkan ketika dia bekerja pada Saul untuk memetik kecapi, urapannya bekerja, roh jahat yang mengganggu Saul itu bisa undur. Tapi untuk Daud itu mengalami realisasinya menjadi raja itu butuh waktu belasan tahun. Ya, jadi kita perlu ingat baik-baik itu ketika Tuhan memanggil kita, memilih kita, menyiapkan kita, itu butuh waktu ya. Tidak semalam jadi. Ada proses yang harus dilalui. Dalam masa proses itu kita yang perlu menyiapkan diri, menjaga dengan baik ya. Kalau kita salah menanggapi, bisa tertunda seperti yang dialami oleh Musa misalnya ya. Musa mendahului waktu Tuhan, dia kemudian harus diasingkan dulu 40 tahun baru Tuhan panggil kembali. Dan banyak cerita di Alkitab yang seperti itu. Tapi poinnya adalah ketika Tuhan memilih seorang, bahkan orang seperti Daud sudah diurapi untuk menjadi raja, udah jelas itu ya. Tapi toh dia masih mengalami proses yang panjang sekali. Dan dalam proses itulah dia mengenal Tuhan, dia diuji pengenalan dia akan Tuhan. Kalau misalnya dia sekolah Alkitab ya misalnya, melewati pengalaman demi pengalaman itulah ujian yang dia alami, membentuk dia. Bagaimana dia kenal Tuhan. Atau kalau kita sudah misalnya belajar, kita percaya Tuhan itu gembala kita. Ya, itu salah satu mazmur yang terkenal yang Daud tulis, Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 23. Tapi waktu kita melewati banyak hal yang gak enak ya, yang menjengkelkan, membuat frustrasi, ini benar apa enggak? Apakah kita tetap bisa percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita, bahwa Dia menuntun kita di jalan yang benar, bahwa seperti Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Betul enggak kita bisa bilang itu? Sementara situasi yang kita hadapi sepertinya enggak ada harapan, sepertinya minus. Nah, itu ujian sesungguhnya ya. Kalau kita misalnya belajar di sekolah, ujian itu ya, kalau sekarang lagi zamannya lewat online mungkin ya agak beda ya, tapi waktu onsite itu ya tertulis ya, kita mengerjakan jawaban itu istilahnya itu seperti teori, tapi waktu mengalami kenyataannya di dunia nyata baru di situ diuji ya. Yang kita pegang, yang kita diajarkan, yang kita akui bahwa Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa, Dia Tuhan yang baik, Dia punya rencana yang indah buat kita. Nah, waktu kita mengalami keadaan-keadaan yang nampaknya bertentangan, disitulah kita diuji ya. Daud sebenarnya dari sejak kecil itu sudah mengalami penolakan. Coba bayangkan, abang-abangnya diundang untuk kebaktian, dia nggak dipanggil. Ya, jadi dari sejak kecil itu dia sudah tertolak sebenarnya. Makanya ada satu mazmur yang dia tulis ya, dia bilang begini, jikalau sekalipun orang tuaku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya. Jadi di tengah-tengah situasi dia mengalami penolakan, dia mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Kalau kita baca Mazmur 51, ketika Daud membuat pengakuan dosa ya, dia sebutkan ya, sesungguhnya dalam dosa aku diperanakan ya, aku dikandung dalam dosa, dalam kesalahan.
Em, ada ya yang menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Isai itu ya bapaknya Daud ya tidak menganggap Daud itu sebagai anaknya ya. Jadi bisa jadi Isai itu curiga ya, jangan-jangan nih Daud ini bukan anakku begitu ya. Jadi itu sebabnya dikatakan dalam Mazmur 51 itu, sesungguhnya aku diperanakan dalam dosa ya, aku nih hasil dosa, kira-kira kayak begitu ya. Tapi toh Daud semakin kenal Tuhan ya, ketika dia ditolak oleh lingkungan, bahkan oleh orang tuanya, oleh abang-abangnya juga ditolak. Waktu dia pergi, Isai suruh Daud ngantarkan makanan ke abang-abangnya yang sedang ada di medan pertempuran. Ya, disitulah dia lihat Goliat dan akhirnya dia mengalahkan Goliat. Tapi waktu dia datang, abang-abangnya bilang, ngapain kamu kesini? Ya, itu kamu kambing domba yang 2-3 ekor jangan ditinggalin. Ayo kamu harus jaga itu. Jadi dia dianggap anak kecil, ya, yang paling bontot dan diejek begitu ya istilahnya, dilecehkan ya, diejek ya gitu, dihina lah istilahnya ya. Tapi Daud kenal Tuhan, dan kita bisa melihat bagaimana reaksi dia ketika dia melihat Goliat. Dia bisa bilang, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai berani-beraninya menantang barisan dari Allah yang hidup? Ya, ini hebat, ini remaja yang dianggap remeh oleh abang-abangnya, tapi kenal Tuhan luar biasa. Nah, dia tulis di Mazmur 16 ayat 5 ini, dia bilang, engkaulah bagian warisanku. Jadi warisan itu sesuatu yang diperoleh karena status kedudukan seseorang, ya, diterima dari orang tua. Ya, seorang menerima warisan itu nggak perlu usaha apa-apa, otomatis apa yang orang tuanya punya itu diwariskan kepada dia. Ya, tinggal dibagi kalau mereka ya beberapa orang bersaudara, tapi itu sifatnya warisan. Dan Daud bilang, engkaulah bagian warisanku. Ya, barangkali Daud nggak dapat bagian warisan dari orang tuanya. Ya, mungkin seperti itu. Nah, kalau kita ingat cerita Abraham, ya, Abraham punya istri Sarai, kemudian dia menikah sama Hagar, lalu lahirlah Ismail. Tapi kemudian setelah Ishak lahir dan Ishak besar, Sarai menyuruh Abraham mengusir Hagar, ya, dan dia bilang, anakku ini Ishak tidak akan berbagi warisan dengan anak hamba itu, yaitu Ismail, ya. Dan akhirnya Hagar, Ismail dikasih bekal dan disuruh pergi. Dan kalau kita baca setelah Sarah mati, ya, Abraham kawin lagi dengan Keturah, dan Alkitab bilang ada beberapa gundiknya, ya, bisa jadi itu gundiknya itu Hagar sama Keturah, atau mungkin beberapa gundik yang lain, karena dibilang kepada anak-anak yang dilahirkan dari gundik-gundiknya Abraham memberikan pemberian-pemberian, ya, lalu disuruh pergi. Tapi warisannya itu jatuhnya ke Ishak, karena itu anak perjanjian. Tapi poinnya adalah warisan itu turun ke anaknya. Nah, Daud bilang, Tuhan, aku mungkin gak dapat warisan. Ya, aku mungkin, ya, kalau cerita Abraham itu barangkali seperti Ismail atau seperti anak-anak dari Keturah, ya, cuma dapat pemberian tapi gak dapat warisan. Tapi dia bilang, engkaulah warisanku Tuhan. Dan kemudian dia bilang, engkau juga pialaku. Nah, bedanya apa piala sama warisan? Kalau warisan itu sesuatu yang kita peroleh tanpa usaha kita, itu karena status kita. Status sebagai anak otomatis terima warisan. Tapi kalau piala itu sesuatu yang diperoleh karena perjuangan, karena ada pertandingan, lalu menang, dapat hadiah, dapat piala. Dan Daud bilang, engkaulah pialaku Tuhan. Wah, hebat sekali, ya. Itu pelajaran pertama yang kita bisa dapat dari Daud. Dia menjadikan Tuhan itu fokus hidupnya, warisan dia dan piala dia. Tapi yang kedua, yang berikutnya, ya, ini dampak karena dia mengakui bahwa Tuhan, engkaulah bagian warisanku dan pialaku, dan juga dia percaya Tuhan itu adalah gembala dia, ya. Dia tuliskan di Mazmur 23. Dia bilang begini, engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Hebat, ya. Jadi dia percaya bahwa Tuhan yang
yang menentukan bagian dia. Dia nggak perlu repot ya, nggak perlu ribut ya. Ini seperti Abraham dan Lot ya. Ketika mau berpisah, Abraham bilang sama Lot, negeri ini begitu luas ya. Kamu pilihlah. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan ya. Abraham kasih pilihan pertama pada Lot, dan sisanya dia yang ambil. Tapi dia percaya bahwa itu adalah bagian yang diundikan kepada dia. Nah, lucu ya, saya ingat tiba-tiba ini pengalaman sekian tahun yang lalu ketika saya pertama kali mulai bekerja. Nah, saya waktu wawancara di perusahaan tersebut ya, perusahaan pertama kali saya bekerja itu, ditanya mau minta gaji berapa, dan saya bilang satu angka yang menurut saya udah gede banget itu ya saat itu, karena teman-teman satu angkatan saya gaji mereka waktu awal itu ya di bawah itu ya, saya termasuk tinggi. Lalu direktur yang mewawancarai saya itu langsung setuju aja, oh, oke. Jadi langsung di approve ya, itu nggak nunggu awal bulan baru kerja, langsung itu kerja tuh besoknya atau berapa hari kemudian ya. Dan setelah saya kerja sekian lama, kemudian saya dipercayakan banyak hal, lalu kami menyusun banyak hal lah. Belakangan saya sampai apa istilahnya ya, sistem keuangan di perusahaan itu diajarkan ya. Lalu saya tahu mengenai struktur gaji ya dari perusahaan tersebut. Dan tiba-tiba saya lihat ternyata waktu saya masuk itu ya, beberapa bulan sebelumnya ya, ternyata golongan saya itu tinggi, saya dinilai cukup tinggi, dan gaji yang saya minta itu di bawah dari gaji minimal yang bisa saya dapat. Jadi waktu saya minta itu, waduh, terlalu rendah sebenarnya, walaupun saya pikir udah gede banget. Lalu bos saya senyum-senyum ya, tersipu-sipu ya, karena mau nggak mau dia akan kasih tahu ke saya, dan dia bilang, ya katanya kamu kan dulu mintanya segitu katanya. Tapi setelah itu saya cek hati saya bilang, Tuhan kenapa kok saya nggak dapat yang maksimal ya, yang boro-boro maksimal ya, yang minimal dari golongan pangkat saya tuh saya nggak mencapai di situ ya. Dan itu setahun lebih itu ya. Jadi saya hitung kekurangannya, minimal selisih saya selama kerja setahun lebih itu harusnya saya dapat berapa ya, kekurangannya berapa, tuh saya hitung. Lalu saya ingat ya, Tuhan itu bicara di hati saya, kamu nggak mengucap syukur kerja di sini. Kamu kerja tapi hatimu nggak di sini, kamu setengah hati. Waduh, saya ingat satu ayat di Perjanjian Lama yang mengatakan, if you willing and obey, you will eat the best of the land. Ya. Kalau kamu sungguh-sungguh, kamu rela dan taat, kamu akan menikmati yang terbaik. Lalu saya minta ampun ya, dan udah saya oke Tuhan, saya mau mengucap syukur ya, saya minta ampun untuk hal itu. Saya percaya Tuhan yang menuntun saya kerja di tempat ini. Habis saya doa seperti itu, besoknya atau lusanya ya, bos saya panggil saya dan saya dapat kenaikan gajinya. Dan itu besar sekali ya. Sehingga selisih kekurangan selama setahun lebih itu, yang saya udah hitung, wah mestinya gaji gue nih sekian nih ya, ada kurang sekian ya. Itu cuma dalam waktu berapa? 2 bulan ya, tercover semua. Wow. Tapi saya belajar di situ ya. Ketika ayat ini mengatakan engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jadi waktu saya beres ya, sikap hati saya itu bagian yang menjadi bagian saya itu muncul. Ya, enggak di-courting sama iblis. Ini pelajaran penting ya buat kita. Kadang-kadang kita enggak mengucap syukur ya. Kemudian yang lebih parah lagi kita ngomel gitu ya, bersungut-sungut. Kita kurang percaya bahwa Tuhan bisa menghandle semua itu ya. Kita orang Israel nggak masuk karena perjanjian itu karena bersungut-sungut ya, selalu bersungut-sungut. Nah berikutnya kita lihat ayat 6. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Ini yang berikutnya ya. Daud bisa mengatakan bahwa
undian yang Tuhan berikan kepadaku itu Tuhan teguhkan. Dan tidak hanya itu, tapi undian yang Tuhan buat untuk aku itu, ketika dihitung, diukur, tali pengukurnya itu jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Dan dia bilang, yang Tuhan pilihkan itu, milik pusakaku itu cocok pas buat aku dan itu menyenangkan hatiku. Wow, ini luar biasa ya. Kalau kita mungkin situasi kan nggak ada yang ideal ya. Mau dimanapun itu ya, di pekerjaan, di usaha, di tempat tinggal, pasti ada aja yang nggak cocok ya. Bahkan di keluarga juga begitu. Tapi kalau kita belajar untuk minta Tuhan membuka mata kita ya, kita akan melihat bahwa yang Dia berikan buat kita itu yang paling pas, yang paling cocok ya. Kita bisa melihat sisi yang positif dari keadaan dimanapun kita berada ya. Lalu yang berikutnya, ini juga luar biasa, ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi kalau kita hubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya, kalau kita merasa milik pusaka kita itu ya, tempat di mana Tuhan berikan kita ya, tempat bagian undian yang kita terima itu kayaknya kok kurang cocok, kurang apa ya. Kita bisa tanya sama Tuhan supaya dia buka mata kita. Dan Daud bilang, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Jadi Tuhan ajari dia. Bagaimana cara dia mengajar? Dia bilang di sini, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Lewat hati nurani, tapi itu waktu malam. Apa artinya waktu malam? Ada dua hal ya. Yang pertama, malam itu bisa bicara waktu keadaan itu menjelang tidur ya. Kalau waktu malam itu frekuensi otak kita juga sedang teduh ya. Otak kita tuh nggak terlalu mikir banyak ya. Kita teduh, disitulah kita bisa mendengar tuntunannya, suaranya. Tapi kalau siang dengan hiruk pikuk banyak suara, biasanya sulit ya, kecuali kita terlatih. Atau karena otak kita begitu aktif ya, mikir ini teori itu ya. Oh, kata si ini begini, kata itu begitu seliweran di pikiran kita. Jadi kita sukar untuk menangkap suara hati nurani kita di mana Tuhan berbicara kepada kita ya. Jadi perlu malam hari ya, berbaring teduh tenang. Ya, saya beberapa kali ya, cukup sering lah mengalami Tuhan itu bicara waktu malam ya. Tiba-tiba pikiran itu seperti diuraikan dan bisa menangkap suaranya. Nah, yang kedua, pada waktu malam hari itu bisa bicara pada waktu kesulitan ya. Pada waktu semuanya nggak terlihat, nggak nampak jalan di depan kita. Nah, disitulah biasanya kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan saat itulah hati nurani kita mengajari kita ya. Tuhan bicara kepada kita, dan kalau dia mengajari kita, dia buka mata rohani kita, kita bisa melihat bahwa milik pusaka yang dia berikan kepada kita itu cocok dan menyenangkan hati kita ya. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu ada seorang teman ketika dia mau bekerja ya, kami lagi ketemu. Dia bilang sama teman-teman ya, dia bilang, tolong doain dong, gue tes di perusahaan ini nih, ini udah paling cocok nih, bagus, gue pengen kerja di sini. Saya sempat nyeletuk, sampai sekarang saya nggak lupa itu pengalaman itu. Kamu udah doa belum bahwa itu memang perusahaan yang pas buat kamu ya? Jangan hanya doa supaya lulus, tapi supaya lulus tes wawancara, tapi pastikan bahwa ini memang cocok. Enggak, udah pasti loh, gue cocok ini, gue udah ini banget. Lalu ketika dia mulai bekerja, nggak sampai sebulan dia udah nggak betah ya, dan dia bilang ini bukan tempat gua. Ya karena apa? Karena tidak bertanya sama Tuhan begitu ya, untuk hal seperti itu. Ada lagi teman yang lain ya, ketika dia pacaran dengan seorang teman ya, lalu dibilang, wah ini udah paling cocok inilah nih pasangan hidup gua nih gitu. Lalu ternyata udah berapa lama mereka nggak terus gitu, dan teman ini kecewa sekali ya, kecewa banget ya. Waduh, gue nggak dapat yang terbaik lagi kata. Tapi udah berapa lama ya Tuhan pulihkan, sembuhkan, dia ketemu orang lain dan mereka pacaran dan akhirnya mereka menikah.
Nah orang ini bilang, wah gue dapat yang lebih baik dari the best. Saya kadang-kadang geli juga ingat kayak begitu ya. Tapi itulah ya, kita nggak ada yang sempurna. Kita perlu Tuhan yang mengajari kita. Sehingga kita bisa melihat bahwa betul memang yang Dia berikan kepada kita itu yang paling pas, paling cocok buat kita. Dan dengan dasar ini kita bisa melihat, menyadari kebenaran bahwa Allah adalah kasih. God is love. Kita bisa melihat bahwa He makes all things beautiful in its time. Ya, kita dibawa untuk memahami dan bisa melihat bahwa Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing, dan dengan sendirinya kita bisa berkata, God is good all the time. Amin.